Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Kali ini gue mau review Shirahoshi ya, dimana dia itu support yang paling bagus menurut gue ya. Kita cek apalagi di PvP itu guna banget sih. Kita coba langsung aja dia solo. Jadi Shirahoshi bakal manggil pasukannya, dua gunner dan satu tipe melee ya, bawa pedang kayak gitu ya. Dan ini benar-benar ngeganggu musuh dan juga apa ya, bisa ngebantu tank kita lah ya, bisa ngebantu tank kita. Jadi barisan depan kita lumayan aman ya, lumayan aman karena dibantu sama cenguk-cenguk dari Shirahoshi. Dan ultinya dia bakal menangis dan ngasih stun juga. Dia juga ngasih buff defense dan juga buff attack ya. Itu keren banget sih ini, buff defense, buff attack. Jadi enak banget, apalagi digabungin sama si siapa ya, si Sengoku. Wah, tim kita sih auto gacor sih ini. Oke, di sini battle selesai. Kita langsung baca-baca skillnya aja biar cepet ya. Oke, kita kembali, kemudian kita kembali lagi, kemudian kita kembali, kemudian kita pergi ke Pirate. Lama juga ini loadingnya. Kita pergi ke Pirate, kemudian kita langsung cek aja Shirahoshi. Shirahoshi persentase damage, energy drain, group buff, dan juga protektor. Putri Duyung yang dapat berkomunikasi dengan Raja Laut yang muncul setiap 800 tahun sekali, yang bisa menghancurkan dunia ya. Dia persentase damage-nya persentase, kemudian energy drain, dia ngebuff energi, kemudian group buff dan juga protektor. Energy drain itu maksudnya menyerap energi ya, sorry. Oke, kita langsung bahas dari skill yang pertama. Skill ultimate-nya yaitu Shirahoshi menangis dengan keras, setrum semua musuh untuk 6 detik dan menangani kerusakan yang sebanding dengan max HP, menghancurkan energi musuh. Keterampilan ini pasti terpukul, tidak bisa menolak. Ignore defense memberikan efek stun yang akan meningkat sesuai dengan level skill milikmu, yang dengan pasti akan mengenai musuh level 67 dan di bawahnya. Jadi efek stun yang 6 detik ini itu pasti terkena kalau musuhnya itu di level 67 atau di bawahnya. Kalau di atasnya itu mungkin berapa persen terkenanya, tapi bisa kena cuman berapa persen mungkin. Damage total 251% max HP. Kemudian energi yang hilang 552. Jadi setengah sih ya, setengah energi bakal dihilangin sama si Shirahoshi ya. Jadi guna banget di PvP, karena kalau PvP itu kan energi musuh cepat full ya, kita atau dibantai. Tapi kalau ada Shirahoshi dikurangi energinya itu mantap banget ya. Apalagi dia juga ngasih efek stun. Efek stunnya itu semua musuh yang levelnya di bawah 67 atau di setara, tapi kalau di atasnya juga bisa terkena efek stun. Kemudian Bubble Prison, Shirahoshi menjebak dua musuh acak di ruang bawah tanah, menjadikan mereka immobilize selama 6 detik dan mengalami kerusakan yang sebanding dengan HP maksimum mereka. Keterampilan ini pasti terpukul, tidak bisa menolak selama waktu ini memberikan HP pada tingkat tertentu untuk sekutu terlemah. Jadi sekutu terlemah kita bakal di-heal sama dia. Kemudian ignore defense, damage 40 HP musuh, heal tim sebesar 251% HP. Itu deres banget sih, deres ini. Tapi sayang healnya cuma satu ya, cuma satu yang HP-nya paling rendah. Kemudian dia juga ngasih immobilize musuh selama 6 detik ya. Dua musuh dikasih immobilize itu mengalami kerusakan yang sebenarnya dengan HP maksimum mereka. Keterampilan ini pasti terpukul, tidak bisa menolak. Jadi ini udah pasti ya, udah pasti musuh terkena immobilize selama 6 detik. Kemudian teman kita yang darahnya paling sekarat bakal di-heal sama dia. Kemudian Mermaid Princess, kemampuan Putri Duyung, damage yang diterima berkurang sebanyak berapa persen, damage yang diterima tim berkurang sebanyak berapa persen damage. Shirahoshi masih hidup. Jadi kalau dia masih hidup, itu efek pasifnya itu mengurangi damage musuh, itu bakal dikurangi 41,7% yang diterima dia sendiri. Dan tim juga bakal dapat buff ya, mengurangi damage 16,7% yang diterima oleh tim. Jadi tim kita dapat buff apa ya, damage yang diterima dikurangi 16,7% dan buff buat dia sendiri 41,7%. Kemudian kubikasi haki, ketika Shirahoshi bergabung dalam pertempuran, damage yang dihasilkan meningkat sebesar beberapa persen, meningkatkan 16,7%. Ini tergantung sama
level skillnya ya, semakin tinggi level skillnya itu peningkatan damage-nya itu makin bagus. Jadi dia ngasih buff attack ke tim kita, seluruh tim kita itu bakal di buff attack selama dia masih hidup ya. Selama dia bergabung pertempuran, berarti selama dia masih hidup itu bakal dikasih buff attack, kemudian buff defense juga. Jadi permanen itu buff defense sama buff attack-nya, mantap sekali. Kita langsung coba aja gimana sih sebenarnya efek-efeknya. Kita coba dengan ditemenin 2 hero ya, kalau bisa ya. Temenin 2 hero, kita coba di sini. Udah digunakan juga, gue tadi nguli ya. Kita Shirahoshi, Zoro sama Jack ya. Zoro jangan Sengoku, Zoro sama Jack. Oke, gas. Oke. Di sini kalian lihat ya, di atas kepala ada buff attack. Nah, itu yang tambahan attack itu adalah nama buff attacknya. Kemudian Shirahoshi ulti di sini. Musuh terkena stun. Kemudian skill 2-nya bakal ngeheal hero yang paling lemah, yang darahnya paling sedikit. Nah, barusan itu di kepala Shirahoshi itu ada tanda plus yang ngasih tanda bahwa dia lagi ngeheal ya, lagi ngeheal diri dia sendiri. Dia bisa ngeheal diri dia sendiri, ngeheal teman kita, karena itu tergantung persentase HP-nya ya. Semakin kecil persentase HP-nya itu bakal di-heal sama dia. Oke, kita selanjutnya speednya kita turunin ya biar kita lihat dengan pasti. Di sini juga udah gue pakai, kita pindah ke sini. Tetap ditemenin Zoro sih. Oke. Kita cek di bagian musuh. Ketika Shirahoshi skill 2 itu bakal ngasih immobilize. Oke, Shirahoshi. Aduh, musuhnya udah mati duluan ya. Telat dong. Oke, di sini kita ulti Shirahoshi, musuh terkena stun dengan level yang di bawahnya. Kalau musuh level musuh di bawahnya sih, nah dia juga ngasih kurung ya, mengurung musuh itu selama 6 detik. Itu lama banget sih, mengurung musuh selama 6 detik itu ya gila lama banget. Nah, lo lihat ya, ketika dia ngeluarin skill 2-nya dia bakal ngurung musuh juga. Kemudian ultinya juga ngasih efek stun. Jadi ini guna banget ya, efek CC-CC-nya itu benar-benar ngeselin. Lebih ngeselin daripada Pero-Pero menurut gua. Lebih ngeselin ketemu Shirahoshi ketimbang Pero-Pero. Pero-Pero emang ngasih seal ya, tapi nggak permanen. Sementara Shirahoshi itu permanen ya. Efek defense-nya itu permanen. Kita lihat Shirahoshi langsung mengambil pasukannya, kemudian dia ngeluarin skill 2-nya, musuh terkena immobilize selama 6 detik. Kemudian di sini belum bisa ulti, masih lama kayaknya. Nah, musuh terkurung ya, musuh terkurung. Itu bakal menyerap energi musuh juga ya. Kemudian kita ke next battle. Seperti biasa Shirahoshi bakal ngambil cecunguknya. Shirahoshi ulti, oke kita ultiin. Nah, musuh langsung terkena stun ya, terkena stun, efek pusing itu. Kemudian di sini Nami terkena kurungan dan nggak bisa basic attack, nggak bisa skill juga. Oke. Dan ini cecunguknya itu berguna banget ya, bisa bantu damage, bantu nahan musuh juga gitu. Ini guna banget sih. Kita langsung coba satu kali lagi lah ya. Kita coba satu kali lagi. Di mana ya? Kita di PvP lah ya. Kita coba di PvP. Kita coba di PvP. Gimana sih performaan di PvP? Kita nggak bisa ini. Ini bisa kayaknya nih. Ada Law Sang Jack. Oke, bisa ini. Oke, kita pakai Sengoku dan juga Sang, kemudian Shirahoshi. Ini defense-nya kuat banget sih. Defense kita kuat banget, serius. Walaupun kita nggak ada healer ya. Kita dapat buff attack. Nah, musuh terkena stun. Oke, sang musuh ulti, sang kita mati. Sang musuh itu grabnya di atas kita sih pasti. Sementara di sini kuat banget ya.
kuat banget itu. Kalau nggak ada Shirahoshi udah kebantai sih kita, serius. Kalau nggak ada Shirahoshi udah kebantai itu. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Jadi Shirahoshi itu worth it banget buat dibuild. Thanks for watching, see you next video.